Salam kerahiman. Hari ini 9 Juni. Kita akan baca dari 14, 16 dan 1549. Kita mulai ya dengan doa pembukaan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kemuliaan kepada Allah di surga dan damai di bumi bagi orang yang berkenan kepadanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau, kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah, Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang Tunggal. Ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan. Hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus, bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. 1416. Ketika semua indraku kembali berfungsi, hatiku menjadi luar biasa tertarik kepada ketiga keutamaan ini. Dan aku mengamalkannya dengan setia. Keutamaan-keutamaan itu seolah-olah terukir di dalam hatiku. Hari ini merupakan hari yang penting bagiku. Sepanjang hari ini, aku seolah-olah tinggal dalam kontemplasi yang tanpa henti. Pemikiran mengenai rahmat ini menarik aku lebih jauh ke dalam kontemplasi. Dan sepanjang seluruh hari, aku terus berada dalam doa syukur yang tak pernah berhenti, sebab setiap kali memikirkan rahmat ini, hatiku selalu kembali membenamkan diri dalam Allah. Lanjut, 1549. Aku ingin hidup dalam semangat iman. Segala sesuatu yang muncul dalam perjalanan hidupku, ku terima sebagai sesuatu yang dikehendaki oleh Allah yang penuh kasih, yang sungguh menginginkan kebahagiaanku. Maka segala sesuatu yang dikirimkan Allah kepadaku akan kuterima dengan patuh dan penuh syukur. Aku tidak akan memperhatikan suara alam dan bisikan-bisikan cinta diri. Sebelum setiap kegiatan yang penting, aku akan merenung sejenak untuk menyelidiki apa hubungan kegiatan itu dengan kehidupan kekal, dan apa yang barangkali menjadi alasan utama aku melakukannya. Apakah itu demi kemuliaan Allah, atau demi kebaikan jiwaku sendiri, atau demi kebaikan jiwa-jiwa orang lain? Kalau hatiku menjawab positif, aku tidak akan goyah dalam melaksanakan tindakan itu. Tidak peduli apapun halangan atau pengorbanan yang menghadang. Aku tidak akan gentar meninggalkan keinginanku sendiri. Cukuplah bagiku kalau aku tahu bahwa hal itu menyenangkan Allah. Di lain pihak, kalau aku tahu bahwa tindakan itu sama sekali tidak selaras dengan apa yang sudah kusebutkan, aku akan berusaha meningkatkannya ke tahap yang lebih luhur dengan mendasarinya dengan maksud yang baik. Dan kalau aku tahu bahwa sesuatu mengalir dari cinta diri, aku akan langsung membatalkannya sejak awal. Itu yang kita mau bahas. 1416 itu lebih membahas bicara tentang persekutuan, persatuan dengan Allah. Sedangkan di 1549 bicara tentang keputusan-keputusannya Suster Faustina. Ketika indraku kembali berfungsi, tertarik pada 3 keutamaan. 3 keutamaan yang dimaksud itu adalah kerendahan hati,
kemurnian, dan kasih akan Allah. Ini keutamaan Suster Faustina. Tapi buat kita juga, kita boleh punya keutamaan yang sama. Kerendahan hati. Yang rendah hati itu yang disayang sama Tuhan. Rahmat mengalir kepada mereka yang rendah hati. Kemurnian. Kita juga mau suci, kita juga mau dimurnikan oleh Tuhan. Ya. Dan kasih akan Allah. Memang ada firman-Nya. Kasihilah Allah Tuhanmu dengan segenap hatimu, segenap kekuatanmu, segenap akal budimu, ya. Jadi 3 keutamaan ini, Suster Faustina katakan, aku sangat tertarik dan mengamalkannya dengan setia. Kerendahan hati, kemurnian, dan kasih akan Allah. Sepanjang seluruh hari, aku seolah tinggal terus berada dalam doa syukur. Sepanjang seluruh hari, aku seolah tinggal dalam kontemplasi tanpa henti. Karena dipenuhi dengan rasa syukur, dengan niat-niat tersebut, dia bilang seolah-olah sepanjang hari itu dia kayaknya ada dalam kontemplasi. Aku terus-menerus berdoa dalam doa syukur yang tak pernah berhenti. Coba ya kita praktekkan, nggak usah sehari lah. Coba dalam 1 jam, kita penuhi waktu tersebut dengan rasa syukur. Apapun yang terjadi, syukuri. Ya, coba kita praktekkan. Kalau kita bisa terus bersyukur, yakin, percaya bahwa kita itu ada dalam persekutuan dengan Allah. Melihat apa saja, mengalami apa saja, ungkapkan dengan bersyukur. Ya. Setiap memikirkan rahmat ini, kata Suster Faustina, hatiku selalu kembali dibenamkan dalam Allah. Di setiap kita ingat, kita merasa kita dibenamkan dalam Allah. Coba kita lihat ya di diary nomor 45. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepadaku, katakanlah kepada Mother Jenderal bahwa di rumah ini sedang terjadi hal ini dan hal itu yang tidak berkenan kepadaku dan sangat menggusarkan hatiku. Ya. Ini salah satu contoh aja. Ya. Kalau dia ada dalam rasa syukur, rasa damai bersama Tuhan, waktu Yesus bilang, katakan kepada Mother Kepala, pada Mother Jenderal bahwa di rumah ini, di biara ini terjadi hal ini, hal itu. Di diary nggak dikasih tahu apa yang terjadi. Ya, tapi yang pasti Yesus bilang tidak berkenan kepadaku, sangat menggusarkan hatiku. Nah, Suster Faustina diminta oleh Yesus untuk ngomong sama Mother Jenderal. Kasih tahu Mother Jenderal. Faustina pikir siapa saya, pangkat saya suster juga suster rendahan, bukan yang punya pangkat tinggi. Jadi dia mempending, nggak mau ngomong sama Mother Jenderal. Akibatnya apa? Akibatnya di sini disebutkan, tetapi ketidaknyamanan itu terjadi dalam hatiku. Dia merasa gelisah, merasa nggak nyaman karena Yesus suruh sesuatu dan dia nggak lakukan. Tapi kalau dia lakukan, dia takut ditegur. Sok tahu, sok ngatur, nggak terbukti, banyak hal ya yang ada kekhawatiran, ketakutan. Tapi karena dia nggak merasa damai dalam hatinya, akhirnya dia bilang, saya nggak mungkin tunggu lebih lama lagi. Saya harus ngomong. Ya, ini juga satu refleksi buat kita. Kalau kita merasa nggak damai, pasti ada sesuatu yang nggak beres. Jangan didamai-damaikan. Enggak, saya damai. Contoh ya, waktu itu ada satu ibu cerita, dia bilang saya damai. Tapi kandungan ceritanya itu bukan kandungan damai. Kandungan ngomel, kandungan marah, kandungan kesel. Ya contohnya ya, dia bilang suami saya itu nggak kerja. Udah nggak kerja, bukannya bantuin beres-beres di rumah, tapi malahan ngomel, tidur-tiduran aja, merongrong anak. Terus saya bilang, kamu tuh sebetulnya ada damai nggak? Oh saya damai.
Saya bilang, iya, tapi dari ceritanya kamu tuh nggak ada dalam damai. Karena kalau orang ada dalam damai, pasti dia nggak bisa ngomel. Ada dalam damai itu berarti ada Tuhan di dalam diri kita. Nggak bisa ngomel. Nah, di situ dia nggak terima waktu dikasih tahu kayak gitu. Enggak, pokoknya saya damai. Ya sudah, nggak bisa dipaksa kan? Damai itu kan nggak bisa dipaksa. Tapi damai itu adalah yang dilihat, ya. Misalnya Yesus bilang, bawa damai. Nah, gimana kita membawa damai kalau kitanya aja nggak damai? Dan orang kan bisa lihat damai atau nggak damai yang ngomong itu ya. Setelah sekian lama, akhirnya dia baru bisa terbuka. Dia bilang, iya, sebetulnya damai saya cuma di mulut. Mau nyenengin saya aja bahwa saya ini damai. Tapi sebetulnya hati saya nggak ada damai. Gimana bisa damai? Lihat suami gini, lihat anak gini, lihat kehidupan gini, nggak bisa. Akhirnya saya bilang, damai itu bukan dipengaruhi atau bukan karena situasi. Damai itu dari kitanya sendiri. Coba sekarang mindsetnya berubah, ya. Coba cari damai. Damai bisa berpikir seperti ini. Suami malas, suami nggak kerja. Kalau saya jadi kamu, saya kan bilang, ya lumayan lah, suami nggak kerja, tapi dia nggak sakit, jadi nggak nyusahin saya. Ya lumayan lah, suami malas di rumah, kalau dia foya-foya di luar, utang di luaran, bikin bisnis ini, bikin bisnis itu, bikin utang tambah banyak, saya yang pusing. Jelas ya? Jadi, ayo, pikirkan hal yang positif. Terus saya bilang lagi, kamu kasihan nggak sama suami kamu kalau kamu nggak kerja? Kalau dia nggak kerja? Enggak, dia malas. Coba tukar posisi. Kamu sebagai suami, pertama istrinya kerja, banting tulang. Si suami mau kerja pasti ya, tapi nggak ada yang kasih kerjaan karena mungkin umurnya sudah tua. Dia kalau keluar rumah bisa dengan kepala tegak nggak? Dia pasti kepalanya tertunduk, malu sama tetangga. Kok istrinya kerja, kok suaminya nggak kerja? Makanya dia nggak keluar pagi-pagi. Karena kalau pagi-pagi itu takut ketemu tetangga. Dia keluarnya agak siang. Syukur-syukur nggak ada tetangga yang lihat dia. Sehingga nggak ada yang nyapa dia. Dan dia nggak perlu ngomong ke kiri ke kanan. Bisa. Saya bilang bisa terima nggak pemikiran itu? Akhirnya dia bilang, ya benar juga ya. Iya. Yang nggak kerja itu lebih stres daripada yang kerja. Jadi bersyukurlah. Syukuri. Dia nggak merongrong kamu lebih daripada yang keadaan sekarang. Sekarang usaha kamu tetap jalan kan? Rumah tangga kamu jalan kan? Kebutuhan kamu terpenuhi kan? Syukuri aja. Syukuri dia nggak sakit, syukuri dia nggak foya-foya di luaran, syukuri dia nggak bikin bisnis ini itu yang belum tentu berhasil. Syukuri ya. Oke, lanjut. Jadi di sini Suster Faustina akhirnya nggak bisa, saya nggak damai, saya harus ngomong. Ya, akhirnya di situ dikatakan, dan aku langsung menulis kepada Muder Jenderal, dan setelah dia menulis, dia katakan, dan damai kembali ke dalam jiwaku. Jadi kadang Yesus suruh Faustina sesuatu, kalau kita mau gampangnya kan, Tuhan Yesus jangan suruh yang susah-susah lah, suruh yang enak-enak aja. Tapi kan kita nggak bisa bilang begitu. Yesus suruh, tugasnya dia melakukan ketaatan. Akibatnya dimarahin, akibatnya nggak dipercaya, akibatnya nanti dihukum, itu urusan yang berikut. Tapi yang dilakukan adalah yang penting buat saya harus punya damai. Jadi dia tulis surat ke Muder Jenderal dan nggak diceritain hasilnya apa. Tapi di sini Faustina langsung konfirmasi, dan damai kembali dalam jiwaku. Itu dari nomor 45. Sekarang Faustina bikin keputusan-keputusan. Pertama, dia bilang, aku ingin hidup dalam semangat iman. Jadi dia mau apa-apa mengandalkan Tuhan, percaya pada Tuhan, mengandalkan Tuhan, berharap pada Tuhan, berserah pada Tuhan. Ya. Kedua, segala sesuatu yang muncul dalam perjalanan hidupku, ku terima. Apapun yang terjadi, ku terima. Jadi nggak pilah-pilah yang ini mau Tuhan, yang ini nggak mau, nggak bisa. Apapun yang terjadi,
aku terima sebagai sesuatu yang dikehendaki oleh Allah. Jadi kalau terjadi sesuatu, ya itu dikehendaki oleh Allah. Termasuk juga dia sakit TBC. Dia nggak bilang, Tuhan saya mau berkarya, angkat dong penyakitnya. Enggak, dia terima penyakit tersebut. Karena apa? Karena dibalik itu semua, Suster Faustina yakin berdasarkan imannya dia bahwa apapun yang terjadi itu demi kebaikannya Suster Faustina. Apapun yang terjadi yang kita alami sekarang itu adalah demi kebaikan kita. Nanti ya setelah renungan ini baca lagi, ulangi lagi. Tuhan lakukan ini semua demi kebaikan kita. Itu cerita yang tadi tentang Yesus bilang ya, bahwa ada sesuatu yang harus disampaikan. Selanjutnya, Suster Faustina bilang, saya nggak akan memperhatikan suara alam dan bisikan-bisikan cinta diri. Kita kalau peka atau kalau dengar, kadang-kadang ada bisikan cinta diri. Udah santai aja, besok juga bisa kok, masih ada waktu. Itu cinta diri, karena dirinya masih mau santai, masih mau kerjain yang lain, yang menyenangkan badan ya. Atau contoh, ada orang yang mau diet, karena dia sudah terlalu gemuk, kakinya jadi sakit karena memikul beban badannya yang berat, tapi terus dia pikir, ya mulai besok aja lah, mulai besok. Dia nggak sadar, selama sekian tahun kakinya itu kerja berat, menanggung beban berat badannya. Ya, kita harus memperhatikan juga seluruh anggota tubuh kita, karena satu jari sakit aja semua sakit. Nah, kita memanjakan mulut, kita makan seenaknya, yang penting makan, nggak mau kehilangan. Bahkan kalau kita pergi ke pesta makan, pesta undangan pernikahan, ambil seabrek-abrek sebanyak mungkin, terus dicobain nggak enak, ditinggal. Ambil lagi, antri lagi. Kenapa? Saya udah bayar, saya mau makan enak, saya sudah kasih kado barangkali. Dia nggak mikir bahwa itu hanya mau memanjakan mulutnya dia aja, mau memanjakan matanya dia aja, bahwa apa yang disajikan, saya harus makan, saya harus dapat duluan, supaya nggak kehabisan, saya ambil yang banyak, karena kalau antri lagi nanti nggak dapat. Nah, itu memanjakan sebagian daripada anggota tubuh kita. Tapi kita pernah nggak mikir, bagaimana dengan kaki kita menanggung berat badan, bagaimana dengan lambung kita, bagaimana dengan organ tubuh yang lain, masuk lemak-lemak segala macam. Ya, jadi dia nggak mau dengerin bisikan-bisikan cinta diri. Dan nah, kita belajar ya dari Suster Faustina tentang hal ini. Sebelum dia melakukan sesuatu kegiatan penting, dia evaluasi dulu, dia cerna dulu. Apakah kegiatan ini berhubungan dengan kehidupan kekal? Mau makan enak atau makan biasa saja? Ada nggak sama hubungannya sama hidup kekal? Misalnya seperti itu ya. Jadi semuanya dia renungkan kembali. Apa yang jadi alasan utama saya lakukan ini? Kenapa saya harus lakukan ini? Nah, dia evaluasi dulu, dia cerna, nggak asal-asal sembarangan ya. Nah, yang dia evaluasi adalah 3 hal. Kalau saya lakukan ini, apakah ini untuk memuliakan Allah? Kalau untuk memuliakan Allah, saya langsung lakukan tanpa saya peduli rintangannya. Mau ada kendala, mau ada rintangan, bisa nggak bisa, saya nggak peduli. Yang penting saya mengutamakan ini untuk memuliakan Allah. Yang kedua, apakah dengan saya melakukan ini, saya membantu, menolong, atau saya lakukan untuk kepentingan orang banyak? Kalau untuk kepentingan orang banyak, saya juga lakukan. Ya. Nah, yang ketiga, apakah dengan saya melakukan ini adalah untuk kepentinganku saja? Kalau untuk kepentinganku, dia langsung abaikan. Dia nggak mau pikir 2 kali, nggak mau pikir 3 kali, dia akan abaikan.
Jadi dalam hidup kita juga kita perlu prioritas. Apakah kalau saya melakukan ini, siapa yang menikmati? Menyenangkan Tuhan? Menyenangkan sesama? Atau hanya untuk kepuasan diri sendiri? Ya. Dalam masa ini, ayo kita belajar. Ya. Jadi dikatakan oleh Suster Faustina, kalau tujuannya untuk diri sendiri, untuk cinta diri, dia nggak mau. Kita lihat lagi ya, contoh di 129. Saya ingin semua nomor di diary ini kita bisa bahas. Walaupun secara permenungan, intisari, atau pencerahan yang kita dapat mungkin berbeda-beda. Mungkin sekarang cuma dapatnya seperti itu atau bahkan tidak dapat apa-apa. Tapi ayo kita bahas sama-sama ya. 129. Ada Mudar, marah-marah merendahkan aku. Suster Faustina udah sering menderita ya, sudah sering dihina, diinjak-injak. Tapi yang kali ini dia bilang sama Tuhan, aduh Tuhan, saya kayaknya udah nggak tahan nih dengar omelannya si Mudar ini ya. Karena Mudar itu marah-marah, merendahkan aku, dan lihat yang dikatakan oleh Mudar. Hei manusia aneh, histeris dan pelihat, keluar dari kamarku, aku tidak mau tahu suster lagi. Kalau saya bayangkan mungkin Mudar ini sudah tua, ada di kamarnya, sedangkan Suster Faustina itu punya tugas untuk melayani si Mudar ini. Tapi Mudarnya marah sama dia, merendahkan dia, dikatakan manusia aneh, pergi, saya nggak mau lihat kamu lagi. Ya. Jadi Suster Faustina itu masuk ke kamarnya, dia menelungkup di hadapan salib dan memandang Yesus. Dan dikatakan di dalam diary ini, setan selalu mengambil keuntungan dari saat-saat seperti itu. Saat kita sedih, saat kita dilecehkan, saat kita putus asa, saat kita enggak berdaya, saat kita enggak bisa bela diri, saat kita disalahkan, saat kita dihina, setan masuk. Suster Faustina yang katakan, setan mengambil keuntungan dalam situasi seperti ini. Artinya apa? Artinya kita jangan kecemplung dalam posisi seperti itu, ya. Dan selanjutnya setan itu bilang begini, inilah ganjaranmu untuk kesetiaan dan ketulusanmu. Jadi syukur lo, gara-gara kamu setia, gara-gara kamu tulus, ini ganjarannya. Bukannya diterima kasihin sama si Mudar, malah kamu dihina, malah kamu diusir, ya. Faktanya memang begitu kan? Dia tulus, dia setia, tapi si Mudar itu bukan terima kasih, tapi malahan mengusir dia, menghina dia, melecehkan dia. Setan bilang, itu ganjaran kamu setia, kamu tulus, ya. Nah, di situ Faustina bilang juga ke Yesus, Yesus, saya kayaknya nggak bisa melangkah lagi, saya nggak bisa melayani si Mudar itu lagi, saya takut. Karena dia udah diusir sama Mudar, kalau dia masuk lagi ke kamar itu, kemungkinan besar kan dia diusir lagi. Jadi Suster Faustina bilang, saya takut. Yesus bilang, jangan takut, aku menyertai kamu. Ya, jangan takut, aku menyertai kamu. Jadi pada waktu kita gelisah, kita susah, kita cari Tuhan, kita doa. Bukannya malah ngomel cerita ke teman-teman yang lain, gue dijahatin loh, gue dihina loh, gue diusir loh. Nggak ada gunanya cerita sama teman seperti itu. Datang pada Yesus, cerita sama Yesus. Dan Yesus katakan, jangan takut, aku menyertai kamu. Kemudian Suster Faustina sadar, dia katakan, aku sadar, aku tidak boleh menyerah. Ya. Dalam kesedihan ini aku tidak boleh nyerah. Aku harus keluar sebagai pemenang. Timbul kekuatan yang baru.
Akhirnya dia keluar kamar, ya, dan dia bilang, saya berani untuk menderita. Artinya dia akan masuk lagi ke kamar si mundur itu. Mungkin bakal dimarahin lagi, mungkin bakal dihina lagi, tapi dia sudah dapat kekuatan yang baru dan dia bilang, saya berani untuk menderita. Jadi ada hal yang kita mengalami sesuatu, kita datang pada Tuhan, kita dapat kekuatan pada Tuhan, dan kita menjadi manusia yang baru, yang punya kekuatan, berani untuk menderita, berani untuk dihina, berani untuk diusir. Kurang lebih seperti itu. Baik, kita akhiri pertemuan pada hari ini dengan doa, ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah yang maha baik, tak henti-hentinya kami bersyukur dan berterima kasih. Terlebih lagi pada hari ini kami bisa banyak belajar dari Suster Faustina. Bila menghadapi suatu rencana, mampukan kami untuk mengevaluasinya, ya Tuhan. Apakah ini berkaitan dengan kehidupan kekal? Apakah hal ini menyenangkan Engkau, Tuhan? Apakah hal ini demi kepentingan orang banyak? Atau hanya untuk memanjakan diriku sendiri? Buatlah kami peka, Tuhan, sehingga kami bisa objektif dan mengetahui agar segala sesuatu yang kami lakukan adalah untuk menyenangkan-Mu dan untuk kepentingan orang banyak. Kalau hal tersebut adalah untuk kepentinganku pribadi, ingatkan kami Tuhan, ingatkan kami, sadarkan kami bahwa itu bukan menjadi target utama dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, dari semua sharing-sharing yang kami belajar dari Suster Faustina hari ini, kami percaya, kami mohon damai-Mu Tuhan, Engkau bertahta dalam hidup kami, dalam diri kami, agar dimanapun kami berada, damai itu ada dalam diri kami. Damai bukan dipengaruhi, bukan hasil dari orang atau keadaan sekitar kami, tapi damai hanya berasal daripada-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Putra-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam kerahiman. Berbahagialah jiwa yang menyerukan kerahiman Tuhan. Jiwa itu akan dibela oleh Tuhan sebagai kemuliaan-Nya. Pujilah kerahiman Tuhan dengan mengandalkan kerahiman-Nya. Itu pujilah kerahiman Tuhan sepanjang hidupmu. Pujilah kerahiman Tuhan dengan mengandalkan kerahiman-Nya. Itu pujilah kerahiman Tuhan sepanjang hidupmu. Berbahagialah jiwa yang menyerukan kerahiman Tuhan. Jiwa itu akan dibela oleh Tuhan sebagai kemuliaan